Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Permana Syahputra. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai analisis struktural Robert Stanton dalam naskah drama Randai Cindomato karya Wisra Hadi. Yang pertama, sinopsis. Drama Randai Cindomato karya Wisra Hadi ini menceritakan tentang kerajaan Pagaruyuang. Cindomato dan Dang Tuanku merupakan dua sahabat yang tumbuh bersama. Dang Tuanku adalah seorang yang kelak akan menjadi pewaris kerajaan Pagaruyuang, sedangkan Cindomato tumbuh menjadi kesatria yang menjadi pahlawan di kerajaan Pagaruyuang. Suatu ketika Bundo Kanduang mendengar tentang kabar bahwa Datuk Bandaro muka gelanggang untuk mencari menantu yang akan dijodohkan dengan anaknya, yaitu Putri Lenggogini. Mendengar kabar tersebut, Bundo Kanduang mengutus Dang Tuanku dan Cindomato untuk pergi ke gelanggang tersebut. Saat menghadiri gelanggang tersebut, Cindomato mendengar kabar dari pedagang berasal dari Sungai Ngiang bahwa Raja Mudo akan menikahkan anaknya, yaitu Putri Bungsu, yang merupakan tunangan dari Dang Tuanku dengan Raja Imbang Jayo. Cindomato menyampaikan kabar tersebut kepada Bundo Kanduang. Mendengar kabar tersebut, Bundo Kanduang merasa tidak terima dan merundingkannya dengan bahasa Ampek Balai. Bahasa Ampek Balai di sini terdiri dari Datuk Bandaro, Tuan Mangkudum, dan Tuan Indomo dan Tuan Hadi. Cindomato diutus Bundo Kanduang ke Sungai Ngiang untuk mengantarkan seserahan dan hadiah pernikahan Putri Bungsu, dan Tuanku memberikan berbagai senjata kepada Cindomato dan sebuah jimat yang akan diberikan untuk Putri Bungsu. Kemudian Cindomato berangkat menuju Sungai Ngiang. Saat di perjalanan, Cindomato dihadang oleh orang penyamun atau perampok. Akhirnya, Cindomato berkelahi dengan orang-orang tersebut dan orang penyamun berhasil dikalahkan. Saat sampai di Sungai Ngiang, Cindomato memberikan seserahan dari Bundo Kanduang kepada Raja Mudo. Setelah itu, Cindomato bertemu dengan Putri Bungsu dan memberikan jimat kepada Putri Bungsu. Putri Bungsu meletakkan jimat tersebut di dalam sang gua sesuai dengan pesan dari Dang Tuanku. Selanjutnya, Cindomato membawa Putri Bungsu ke Pagaruyuang. Saat tahu Putri Bungsu dibawa ke Pagaruyuang, Imbang Jayo merasa marah dan langsung menuju Pagaruyuang dengan membawa pasukan untuk menyerang nagari Pagaruyuang. Imbang Jayo sampai di Pagaruyuang dan dihalangi oleh bahasa Ampek Balai. Terjadilah percekcokan antara Imbang Jayo dan Datuk Bandaro. Mereka siap untuk berkelahi dan Tuan Hadi melerai mereka. Tuan Hadi menyarankan kepada mereka untuk meminta keadilan kepada Raja Adat dari Buwo dan Raja Ibadat dari Sumpua, atau yang biasa disebut Raja Dua Selo. Pergilah Imbang Jayo untuk menjemput Raja Dua Selo untuk meminta hukum atau keadilan. Saat Raja Dua Selo sampai di tempat mereka, terjadilah perundingan yang akhirnya Raja Dua Selo memutuskan bahwa Imbang Jayo bersalah karena sudah menuduh pihak dari Pagaruyuang telah membawa Putri Bungsu, walaupun tuduhan itu memang benar. Merasa tidak terima dengan hukum atau keadilan yang diberikan oleh Raja Dua Selo dan merasa hukum tersebut hanya sepihak, Imbang Jayo marah, yang akhirnya terjadilah perkelahian antara Imbang Jayo dan pasukannya dengan bahasa Ampek Balai dan Raja Dua Selo. Pada perkelahian tersebut, Imbang Jayo dan pasukannya tewas. Mendengar kabar Imbang Jayo tewas, Tiang Bungkuk, ayah dari Imbang Jayo, merasa tidak terima dan ingin balas dendam. Kemudian untuk sama-sama menghindari pertumpahan darah, peperangan akan digantikan oleh pendekar masing-masing pihak. Jadilah kemudian Cindomato mewakili kerajaan Pagaruyuang berhadapan dengan Tiang Bungkuk. Cindomato kalah. Ia harus membayar kekalahannya. Ia kemudian diseret menjadi budak Tiang Bungkuk. Pagaruyuang dibakar habis rata dengan tanah, dan Tuanku dan Bundo Kanduang lari dari Pagaruyuang. Menjadi budak ternyata adalah salah satu trik Cindomato. Ia sebenarnya ingin mengetahui kelemahan Tiang Bungkuk. Kemudian dengan bantuan air sirih penanya, diketahui bahwa salah satu senjata yang bisa melukai Tiang Bungkuk adalah keris milik Tiang Bungkuk. Saat Tiang Bungkuk tidur, Cindomato menculik keris tersebut, kemudian menghabisi nyawa Tiang Bungkuk dalam sebuah perkelahian. Kematian Tiang Bungkuk membebaskan status budak yang melekat pada dirinya, sehingga ia bisa kembali ke kerajaan Pagaruyuang.
Yang kedua, fakta-fakta cerita. Fakta-fakta cerita terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, karakter. Shindo Hamato merupakan tokoh yang memiliki karakter pemberani dan melakukan apa saja demi mempertahankan kerajaan Pagaruyuang. Karakter Shindo Hamato dapat dilihat pada kutipan berikut. Shindo Hamato, ampunlah sayo dan tuanku, iyo ambo nang kawajalan, entah hidup entahkan mati, nyawa di dalam tangan Allah. Karakter yang kedua itu dan tuanku. Dan tuanku memiliki karakter tidak pemberani dan pemarah. Karakter tersebut terdapat dalam kutipan yang tuanku. Ikulah padang janawi putih rantai, indak boleh ditentang musuh, karena kiliknya mati juo. Ikulah rencong batatah mandiangin, keganti kapan sedekahnya. Karakter yang ketiga, Bundo Kanduang. Bundo Kanduang memiliki karakter sifat marah, baik hati, dan menuruti perkataan basa sampai balai. Karakter tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Balabana si Rajo Mudo, ada di mana nyo pakai, mengawinan orang sedang batunangan. Indak ko samandeh nyo jo denai, indak ko sabapa inyo jo denai. Manolah si buyong Shindo Hamato, elok digugah tabuh larangan, nak tahu basa sampai balai. Buliah datang inyo kamari, disiko rundiang mangko putih. Karakter yang ketiga, Putih Bungsu. Putih Bungsu memiliki karakter patuh kepada orang tua. Karakter tersebut terdapat dalam kutipan mengatakan tentang Mak Tuan Rajo Mudo nak mengawinkan anaknya Putih Bungsu Jo Imbang Jayo. Pada kutipan datas menjelaskan Putih Bungsu akan menikah dengan Imbang Jayo karena perintah orang tuanya, meskipun ia telah bertunangan sebelumnya dengan dang tuanku. Karakter selanjutnya, Imbang Jayo. Imbang Jayo memiliki karakter pemarah dan suka merebut hak orang lain. Karakter tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Imbang Jayo, dari kampung dan tuanku Rajo Mudo, mencari anaknya nan hilang dan banamo Putih Bungsu. Ambo disuruhnya mencarinya, disuruh aja kekerasan. Pada kutipan tersebut menjelaskan bahwa Imbang Jayo marah pernikahannya batal dengan Putih Bungsu karena Putih Bungsu dibawa oleh Shindo Hamato. Padahal Imbang Jayo sudah mengetahui bahwa Putih Bungsu sudah bertunangan dengan dan tuanku, tetapi dia tetap mau menikahi Putih Bungsu. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan dalam drama Randai Shindo Hamato adalah alur maju atau alur konvensional. Yang ketiga, latar. Latar terbagi tiga. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat Pagaruyuang terdapat pada kutipan berikut. Di sana Rajo nan Batigo, Rajo Batigo badun sana, nan surang Rajo Dibuo mengganggam adai jo Limbago, banamo Rajo adai, surang Rajo Simpo Kudui mengganggam kumbita Allah, banamo Rajo Ibadai, dan gadang Rajo perempuan memutih dengan gantiang, diduduk di ulak Tanjung Bungo di dalam nagari Pagaruyuang, Rajo Saalam Minangkabau. Latar tempat yang kedua yaitu Bukit Tambun Tulang, terdapat pada kutipan berikut. Bunah sajo pajanangko, pandai pulo inyo melawan, tidak tahu inyo jo Bukit Tambun Tulang. Latar tempat yang ketiga yaitu Sungai Ngiang, terdapat pada kutipan berikut. Shindo Hamato, ambo nak pai ke Sungai Ngiang, menjua kabau nanjo kudo. Selanjutnya, latar waktu. Dalam naskah Randai ini tidak ada penjelasan mengenai latar waktu. Latar waktu diperkirakan pada tahun 1837 karena merupakan waktu kerajaan Pagaruyuang yang dihancurkan akibat perang. Selanjutnya, latar sosial.
Latar sosial dalam drama ini adanya sistem perjodohan. Terdapat pada kutipan berikut. Bundo Kanduang. Alah lamo denai mandanga dalam nagari Sungai Tarap. Bandaro memancang galanggang untuk mencari minantu kajadi junjung anaknya. Nan banamu putih lenggo gini. Yang keempat, tema dari drama Randai Cundomato ini yaitu keberanian Cundomato dalam membela kebenaran dan loyalitas Cundomato kepada kerajaan Pagaruyung. Selanjutnya, sarana sastra. Sarana sastra terbagi unsur dari sarana sastra. Yang pertama, judul Randai Cundomato. Yang kedua, gaya dan tone. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memiliki alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada bahasa yang menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora. Campuran dari berbagai aspek di atas dengan kadar tertentu akan menghasilkan gaya. Dalam naskah Randai Cundomato, Wissalan Hadi mengetengahkan kembali cerita-cerita yang masih berkembang di masyarakat. Gaya Wissalan Hadi bercerita dalam naskah drama ini konkret, simpel, akan tetapi makna bahasanya sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam karena banyak menggunakan kata kiasan bahasa Minangkabau. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. Cundomato. Ampunlah ambo bundo kanduang, ampun beribu kali ampun. Dek lai takat dia Allah, mendengar ambo Ka'bah Baya dari orang Panggaleh dan datang dari Sungai Yang. Mengatakan tentang mak tuan Raja Mudo nak mengawinkan anaknya putih bungsu Jo Raja Imbang Jayo. Sabab mako dek baitu menekannya dan tuanku Allah menampik penyakit puru. Allah dek tukak jo tekong lah berpondok di tepi air. Dan sekarang kini nangko senanglah hati bundo kanduang. Selain itu, dalam drama Randai Cundomato memiliki irama. Ketika membaca naskah drama ini, pembaca akan terbawa suasana seperti orang yang sedang membaca pantun. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. Randai. Putih tercinta nak kapakan membali suto. Lah lamo cerita dikabarkan, kami maulang nak nyato. Unsur sarana sastra yang ketiga itu simbolisme. Bundo Kanduang. Menolak si Buyang Cundomato, elok digugah tabuh larangan. Pada kutipan tersebut terdapat simbol yang menjelaskan latar dari cerita drama ini. Tabuh larangan merupakan ikatan kekeluargaan di wilayah 3 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan 16 nagari. Jadi dari simbol tersebut dapat kita simpulkan latar cerita Cundomato berada di Kabupaten Tanah Datar. Simbolisme yang kedua, Randai. Nan gadang raja perempuan memutih di nan gantiang. Duduk di ulak Tanjung Bungo di dalam nagari Pagaruyung. Raja sealam Minangkabau. Pada kutipan di atas menyimbolkan kebesaran penguasa kerajaan Pagaruyung merupakan seorang perempuan yaitu Bundo Kanduang. Selanjutnya, putih tercinta nak kapakan membalik suto. Lalamu cerita dikabarkan, kami maulang nak nyato. Pada kutipan tersebut menyimbolkan cerita tentang Cundomato merupakan sebuah mitos. Simbol tersebut terdapat pada kata Ka'bah. Dikutip dari artikel Muhammad Yusuf dalam carano.pustaka.unan.id tentang transliterasi dan edisi teks hikayat Tuanku nan Muda Pagaruyung, Ka'bah Cundomato. Ka'bah merupakan suatu ragam seni susastra tradisional Minangkabau yang berbentuk prosa liris.
dengan mengutamakan keseimbangan jumlah kata dan keselarasan bunyi yang terdapat dalam lirik-liriknya. Kabar diceritakan oleh tukang kabar, kemudian disampaikan kepada khalayak dengan jalan mendendangkannya, baik dengan bantuan musik pengiring atau tidak. Sebagai genre sastra tradisional, kabar pada hakikatnya adalah cerita rekaan yang hidup di kalangan masyarakat, yaitu sebagai sastra atau tradisi lisan. Selanjutnya simbolisme selanjutnya yaitu ampun tuanku sambah sayo, sanang bana tuanku kini, basanda dibanta nanggadang, diate kasu manggalo. Pada kutipan dialog di atas menyimpulkan bahwa dan tuanku merupakan putra sulung dan merupakan pemimpin penerus Bundok Kantong. Manggalo atau Manggala dapat diartikan sebagai anak sulung, pemimpin, dan penata tingkat tinggi. Simbolisme selanjutnya yaitu pada dialog berikut, Cindamato, ampunlah sayo dan tuanku, iyo ambo nang kawajaran, antah hidup antah kamati, nyawa di dalam tangan Allah. Pada kutipan dialog tersebut menyimpulkan keberanian seorang Cindamato. Dia tetap menjalankan perintah dan tuanku meski nyawanya yang dipertaruhkan. Sarana sastra yang selanjutnya yaitu yang keempat, ironi. Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dalam dunia fiksi ada dua jenis ironi yang dikenal luas, yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan ton ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. Dalam naskah drama Randai Cindamato karya Wisran Hadi ditemukan ironi dramatis, suatu yang berlawanan dengan apa yang diduga sebelumnya muncul pada harapan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pertama, sebelum membaca dialog drama Randai Cindamato, harapan pembaca bahwa Cindamato menjadi pemimpin kerajaan Pagaruyuang. Namun harapan itu berbeda dengan sebenarnya. Yang menjadi pemimpin dalam drama ini ternyata Bundok Kanduang dan tuanku sebagai pewarisnya karena merupakan anak kandung dari Bundok Kanduang. Yang ironi dramatis yang kedua, pada kutipan dialog di bawah ini, harapan pembaca bahwa Cindamato dan ditemani dan tuanku akan menghadiri gelanggang perhelatan dan Tuak Bandaro yang mencari jodoh untuk anaknya, itu Putih Lenggogini. Sampai pada akhirnya Cindamato yang menjadi jodoh dari Putih Lenggogini sampai pada akhirnya Cindamato lah yang menjadi jodoh dari Putih Lenggogini. Namun harapan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah ketika Cindamato menghadiri gelanggang Datuk Bandaro, bukannya melamar Putih Lenggogini, tetapi dia justru mendengar berita dari pedagang berasal dari Sungai Ngiang bahwa Raja Mudo akan menikahkan anaknya, yaitu Putih Bungsu yang merupakan tunangan dari dan tuanku dengan Embang Jayo. Mendengar berita tersebut, Bundok Kandung merasa tidak terima dan merundingkan semua dengan bahasa sampai balai. Setelah berunding, Bundok Kandung memerintahkan Cindamato memberikan saran kepada Raja Mudo sekaligus sebagai perwakilan dari Pagaruyuang untuk menghadiri pernikahan Putih Bungsu. Ironi dramatis di atas terdapat pada kutipan dialog berikut. Bundok Kandang Alhamu dan yang mendengar dalam nagari Sungai Tarap, Bandaro memancang gelanggang untuk mencari menantu. Ka jadi junjuangan di anaknya nan banamu Putih Lenggogini.
kini baitulah di anak elok nak pai kasanan coba batulok pandayan katokan kabakenya katokan bana sungguh-sungguh jika inyo namuh narimo cindo mato kajodoh dek putih lenggo gini. Yang keempat, sarana pertunjukan. Unsur dari sarana pertunjukan ini yang pertama panggung. Panggung yang digunakan dalam pertunjukan randai adalah panggung arena penuh. Panggung arena penuh merupakan di mana penonton akan melihat pertunjukan dari segala arah dan pertunjukan berada di tengah-tengah penonton. Sarana pertunjukan yang kedua, setting panggung. Panggung arena penuh diberi pagar lingkar, biasanya menggunakan daun kelapa yang dirajut atau dijalin. Pagar tersebut sebagai batas gelanggang pertunjukan yang melingkari penonton dan pemain di dalamnya, sedangkan antara penonton dan pemain tidak ada batas-batasannya. Waktu pertunjukan randai ada yang melakukannya pada malam hari dan juga ada yang melakukan pertunjukan pada siang hari. Untuk setting panggung pertunjukan randai pada malam hari ini ditambahkan dengan tata lampu. Sarana panggung yang ketiga, sarana pertunjukan yang ketiga, kostum. Kostum untuk laki-laki yaitu memakai baju silat, celana gelembong dan menggunakan selempang. Sedangkan kostum untuk perempuan itu kebaya dipadukan dengan songket dan menggunakan selempang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.